Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini jumpa lagi bersama saya dan Pak Said. Di sini kita akan coba mengasih sedikit ya materi tentang suku bunga ya. Di sini materinya ya pertama apabila rekan-rekan ingin menabung di bank ya, tentu kalau kita ingin menabung di bank tentu kita akan berbicara adalah berapa bunganya yang akan kita terima ya kan Pak Said? Ya, berapa bunga yang akan kita terima ya. Jadi kita pengen tahu bunga yang diterapkan oleh bank itu seperti apa ya. Secara umum bank memberikan bunga kepada seorang nasabah ya kan, pada seorang nasabah itu ada melalui 3 metode ya. Tentu rekan-rekan sudah tahu itu bunga ya kan. Bunga adalah suatu imbalan atas apa yang telah kita berikan ya kan. Yang contohnya kita menabung di bank, tentu kan kita mengharapkan adalah imbalan. Ya, imbalannya seperti misalnya nabung 500.000 dapat bunganya 50.000. Itu misalkan ya kan. Kalau ada seperti itu ya saya juga mau, kan 10% bunganya. Ya kan. Nah, oke. Di sini kami berdua dengan Pak Said ya, kebetulan Pak Angga lagi sibuk, jadi kami berdua buat videonya. Mungkin kesempatan lain bisa bersama Pak Angga. Oke, kali ini kita ada namanya materi yang perlu rekan-rekan ketahui di sini tentang pertama itu adalah saldo terendah. Saldo terendah ya. Ya. Yang kedua itu adalah dengan metode saldo rata-rata. Yang ketiga saldo harian ya. Jadi bank itu menggunakan 3 metode ini ya. Tentu kita juga pengen tahu kita menabung di bank, si bunga yang kita terima itu menggunakan metode apa bang ya. Jadi secara umum ini ada 3. Oke, kita masuk kepada salah satu contoh aja lah dulu. Masuk kita contoh, nanti semana yang saldo terendah, mana caranya saldo rata-rata maupun saldo harian. Saldo terendah itu berarti di dalam setiap 1 bulan dilihat ya bagaimana penghitungan diskonnya dari saldo yang terendah. Kalau rata-rata kita jumlahkan seluruh saldo kita dibagi dengan berapa jumlah transaksi, itulah saldo rata-rata. Begitu juga dengan saldo harian, berarti dia tiap hari itu berapa saldo kita, itulah dengan saldo harian. Nah, nanti akan kita nampak bagaimana bank menentukan saldo terendah, rata-rata maupun harian. Kali ini kita akan masuk ke contoh soal ya. Supaya rekan-rekan paham ini ke contoh soal, yang dimana contoh soalnya yaitu sebagai berikut ya. Transaksi, langsung kita buat ya. Transaksi yang terjadi di rekening ya Tuan Joko lah ya, Tuan Joko ya kan, Tuan Joko selama bulan Juni 2020 ya. Juni kita anggap sebanyak 30 hari lah ya. Ya kan? Juni belum sampai 30 kan? Oke, sebanyak 30 hari. Di sini ada transaksinya. Ya, tanggal 1 ya, tanggal 1 Juni ya. Tuan Joko store tunai ya. Store tunai sebesar berapa? Kita misalkan ini contoh ya. Ini contoh sebesar 3 juta. Ya. Terus ada lagi transaksi Tuan Joko, bukan hanya tanggal 1 saja. Ternyata tanggal 9 Juni Tuan Joko store tunai lagi dia. Store tunai sebesar 5 juta. Wis banyak juga uang Tuan Joko nih ya. Oke.
tanggal, terus ada lagi Tuan Joko melakukan transaksi lagi dia, yaitu tanggal 14 Juni. Ya, 14 Juni Tuan Joko ya, karena dia butuh uang, jadi ditariknya uang di bank tabungannya tadi. Kita coba buat adalah tarik tunai. Tarik tunai sebesar 4 juta rupiah. Oke. Ya, itu tarik tunai. Dan ternyata di rekening Tuan Joko, ada lagi transaksinya. Ya, contohnya Tuan Joko menerima pembayaran, yaitu seperti transfer masuk di rekeningnya. Ya, tanggal 16 Juni Tuan Joko ada transfer masuk sebesar 6 juta rupiah. Ya. Selanjutnya Tuan Joko juga ada transaksi lagi karena sudah diterimanya uang 6 juta. Ternyata dalam hari-hari berikutnya Tuan Joko ingin membayar tagihan, yang dimana tagihan itu sebesar 7 juta. Tuan Joko melakukan penarikan tunai dia tanggal 23 Juni. Tuan Joko tarik tunai dia tunai sebesar 7 juta rupiah. Dan di akhir bulan sekitar tanggal 27 Juni Tuan Joko melakukan setoran tunai karena terlalu banyak uangnya, takut uangnya habis atau terpakai ya. Lakukan dia menabung lagi uangnya di setor tunai saja. Tuan Joko ke bank, setor tunai sebesar 6 juta rupiah. Oke, ini adalah transaksi yang dilakukan Tuan Joko selama bulan Juni. Dan pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan akan coba dibacakan oleh Pak Said. Yuk, Pak Said. Apa pertanyaannya Pak Said? Apa instruksi yang harus kita buat pertama? Pertanyaannya Pak Said. Yang pertama, buat laporan rekening tabungannya. Terus naik apa lagi Pak Said? Yang kedua, berapa bunga bersih Tuan Joko selama bulan Juni jika bunga dihitung dari saldo terendah? Suku bunga yang berlaku adalah 16% per tahun dan pajak 15%. Yang ketiga, berapa bunga bersih Tuan Joko selama bulan Juni jika bunga dihitung dari saldo rata-rata dari bulan bersangkutan dengan suku bunga 17% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Yang keempat, berapa bunga bersih Tuan Joko selama bulan Juni jika bunga dihitung dari saldo harian sebagai berikut. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, bunganya 16% per tahun. Yang kedua, dari tanggal 11 sampai tanggal 20, bunganya 17% per tahun. Yang ketiga, dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30, bunganya 20% per tahun dengan pajak 15%. Oke. Itu berarti ada 4 pertanyaan ya. Ini saya kan bisa lihat. Pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaannya. Oke, yang pertama buat laporan rekening tabungan. Oke. Buat rekening tabungannya. Kita diminta adalah untuk membuat rekening tabungan. Ya. Kita akan coba selesaikan satu persatu dulu lah ya. Satu persatu dulu. Nanti kalau bisa
kita lanjutkan di video berikutnya. Kita akan jawab semuanya. Rekan-rekan bisa lihat di video berikutnya nantinya. Oke, pertama kita buat rekening tabungan. Kalau di rekening tabungan itu, ya kan? Ya, kita rekening tabungan. Laporan rekening tabungan Tuan Joko. Laporan rekening tabungan Tuan Joko. Ya, laporan rekening Tuan Joko. Di sini rekan-rekan kita akan coba buat tabel ya. Kita akan buat tabelnya. Buat tabel. Di sini kita akan coba buat tabel. Oke, pertama di situ kita coba buat adalah tanggal ya. Kita singkat aja ya. Tanggal itu TGL ya. Terus selanjutnya transaksi. Selanjutnya itu debit, ya, kredit, saldo. Ya, ini. Oke. Untuk yang pertama transaksi itu terjadi di tanggal 1. Kita tulis tanggal 1 dulu ya. Transaksi adalah store tunai. Ya. Pertanyaan saya, setelah dari soal yang tadi kita lihat tanggal 1, ya kan? Tanggal 1 itu terjadi setoran tunai sebesar 3 juta rupiah. Pertanyaan saya, di mana nanti kita letakkannya? Ada yang tahu? Ya. Oh, sorry. Oke, ini setoran tunai 3 juta ya. Iya, ingat. Jadi rekan-rekan saya ingin tanya dulu. Ya. Jawab aja sendiri ya. Walaupun kami nggak dengarkan secara langsung jawabannya. Oke, kali ini rekan-rekan setor tunai itu 3 juta. Ya, kita nyetor tunai uang 3 juta. Ya, kalau debit itu adalah bank mengeluarkan dana, ya kan? Kalau kredit, bank yang berhutang. Jadi 3 juta ini kita masukkan kepada kredit, iya kan? 3 juta itu di kredit. Iya. Ya kan? Kita nabung nih ke bank nih 3 juta. Apakah bank merasa berhutang nggak kepada kita 3 juta? Ya kan? Makanya kita letakkan store tunai 3 juta itu di kredit. Kalau nggak percaya, coba buka buku tabungan masing-masing, ya kan? Silakan buka saja buku tabungannya. Isi 3 juta. Nah, isi saldo uang 3 juta atau Pak Said, ya kan? Itu tergantung rekan-rekan. Silakan isi aja uang 3 juta. Ya, kalau nggak tunainya 3 juta, maka di saldonya adalah 3 juta. Ya. Terus tanggal berapa lagi? Ternyata tanggal 9. Ada namanya store tunai lagi kita kan? Sebesar 5 juta. Tentu saldo kita berjumlah. Tabung awalnya 3 juta ditambah 5 juta ada 8 juta. Terus selanjutnya tanggal 14, ya kan? Kita ada tarik tunai sebesar 4 juta rupiah. Ya, kurangi uang ditabung kita tadi 8 juta, dikurangi 4 juta, berarti sisanya adalah 4 juta. Lanjut. Selanjutnya di tanggal 16 kita ada namanya transfer masuk. Ya, transfer masuk ya kan? Sebesar berapa? Transfer masuk itu apa? Uang masuk ke rekening kita, jatuhnya bank yang berhutang pada kita kan, maksudnya di kredit, yaitu sebesar 6 juta. Nah, jadi tambahkan 4 juta tambah 6 juta ya 10 juta. Ya. Oke, selanjutnya
Selanjutnya tanggal 23. Tanggal 23 ada tarik tunai. Tarik tunai seberapa besar? Yaitu sebanyak 7 juta. Nah, maka 10 juta dikurangi 7 juta dapatlah 3 juta. Selanjutnya tanggal 27 ada namanya setoran tunai tadi kan. Setoran tunai sebesar 6 juta. Maka saldo kita adalah 9 juta. Oke, inilah laporan rekening tabungan Tuan Joko selama bulan Juni. Oke, untuk pertanyaan pertama yang dibilang Pak Said tadi sudah terjawab. Oke, kali ini untuk jawaban pertanyaan kedua dari Pak Said akan kita jawab di video berikutnya. Jangan lupa nonton terus ya. Oke, itu saja yang Pak Said ya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.